Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Kakak perempuan, berhenti. Es itu akan menembus tubuhnya dan mengubahnya menjadi debu es di saat berikutnya, tetapi tangisan wanita yang mendesak terdengar dari jauh dan menyebabkan segalanya menjadi beku. Kemudian, Mu Bingyun mengikuti badai es dan muncul dalam sekejap untuk meraih erat pergelangan tangan Mu Suanyin. Es itu dilarutkan oleh energinya yang dalam prosesnya. Kak, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu mencoba membunuhnya? Dia tidak perlu bertanya untuk mengetahui jawabannya. Itu karena bahkan dia belum merasakan niat membunuh seperti ini dari Mu Suanyin selama beberapa ribu tahun terakhir, hingga hari ini. Niat membunuh pada tingkat ini berarti dia tidak hanya ingin membunuh Yun Ce tetapi juga memotongnya menjadi banyak potongan kecil. Dia pantas untuk mati. Gouger jiwa hati beku muncul di tangannya untuk setiap kata yang diucapkannya. 4 es yang mengandung energi es yang jauh lebih besar dari yang sebelumnya langsung muncul di tangannya. Kak. Kali ini Mu Bingyun menggunakan kedua tangannya untuk menahan pergelangan tangan Mu Suanyin dengan kuat. Aku mungkin tidak tahu kejahatan apa yang telah dilakukan Yun Ce tapi aku percaya bahwa dia bukanlah orang yang menjijikkan atau tercela. Anda harus setuju dengan saya atau Anda tidak akan memberinya perlakuan khusus seperti itu, bukankah Anda setuju? Juga, meskipun dia telah melakukan kesalahan besar, dia tetap menyelamatkan hidupku. Bantuan ini saja seharusnya memberinya kesempatan kedua yang dia butuhkan untuk memperbaiki kesalahannya. Nada suaranya mendesak dan matanya bahkan memohon maaf padanya. Perasaannya terhadap Yun Ce adalah campuran rasa ingin tahu, kekaguman, dan rasa terima kasih yang mendalam. Yun Ce tidak hanya menyelamatkan hidupnya tetapi juga Frozen Cloud Asgard yang telah ia curahkan dengan upaya yang tak terhitung jumlahnya dan membuat ikatan yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, dia tahu betul bahwa Yun Ce adalah penyelamat tidak langsung dari banyak nyawa yang saat ini tinggal di alam Snow Song dan alam Dewa Api. Seandainya dia mati karena racun naga bertanduk, Mu Suanyin mungkin bisa mengendalikan dirinya sendiri saat dia masih menjadi Raja Alam, tetapi saat tanggung jawab itu diambil dari pundaknya, Mu Bingyun yakin bahwa saudara perempuannya akan melakukan balas dendam yang paling mengerikan terhadap naga bertanduk itu. Alam Dewa Api. Jika alam Dewa Api kehilangan akal sehatnya karena hal itu, maka skala bencana yang mungkin menimpa kedua alam itu bahkan melampaui imajinasinya. Mu Suanyin tidak berkata apa-apa. Matanya sedingin sebelumnya. Kakak, Mu Bingyun bergerak ke depan Mu Suanyin dan menghalangi Yun Ce agar tidak terlihat. Dia berkata, dia adalah murid langsungmu dan murid yang paling kamu sukai dari siapapun yang pernah kamu ambil sebagai bawahanmu. Tidak mungkin Anda memberinya perlakuan khusus seperti itu jika tidak. Anda pernah berkata bahwa dia adalah satu-satunya murid yang mungkin melampaui Anda di masa depan dan untuk itu Anda bahkan menghadiahkannya teratai hati Buddha 9 kebangkitan yang telah Anda kembangkan selama 9.000 tahun. Apakah Anda benar-benar akan mengubur harapan dan 9.000 tahun usaha begitu saja? Yun Ce terdiam. Mu Suanyin masih diam tetapi es di tangannya sedikit meredup. Tuanmu mengorbankan hidupnya untuk mendapatkan teratai hati Buddha 9 kebangkitan. Itu tidak hanya berisi usaha seumur hidupmu tetapi juga harapan terakhir mendiang tuanmu. Tolong jangan melakukan sesuatu yang akan kamu sesali seumur hidupmu hanya karena satu dorongan hati. Cukup. Es yang membeku berangsur-angsur menghilang dan Mu Suanyin berbalik sebelum berkata dengan dingin, aku tidak ingin melihatnya sekarang. Jadi kaulah yang akan melemparkannya ke lembah Misten atas namaku, Bingyun. Lembah ujung kabut. Mu Bingyun berseru kaget, bahkan Fei Xue akan mati jika dia masuk ke sana. Apa bedanya dengan langsung membunuhnya? 3 hari. Dia akan berjuang selama 3 hari. Jika dia bertahan 3 hari di dalam Misten Valley, aku akan mengampuni nyawanya.
Mu Xuanyin kemudian menunjuk ke belakang secepat kilat, menembakkan sinar es yang mencetak formasi kecil ke dada Yun Ce. Formasi itu menjadi tidak terlihat setelahnya. Formasi mendalam ini akan aktif 72 jam kemudian dan mengirimnya kembali dari Mist and Valley. Apakah dia kembali dalam keadaan mayat atau orang hidup? Itu akan menjadi takdirnya sendiri. Sesaat kemudian, suara Mu Xuanyin tiba-tiba berubah menjadi keras dan dingin. Dengarkan aku, Yun Ce. Kesempatan Anda ini adalah konsesi terbesar yang pernah saya buat dalam hidup saya. Apakah Anda hidup atau mati 3 hari kemudian, kami tidak berhutang apapun kepada Anda karena telah menyelamatkan nyawa Bing Yun setelah ini. Saya tidak lagi membantu Anda pergi ke alam ilahi surga abadi, saya juga tidak akan membantu Anda mendapatkan pelet giok penta semesta. 3 hari terdengar sangat singkat namun keterkejutan di wajah Mu Bingyun tidak mereda sedikit pun. Ini karena Mist and Valley adalah tempat kematian mutlak bagi Yun Ce pada levelnya saat ini. Lupakan 3 hari, bahkan 6 jam pun hampir mustahil. Mu Bingyun secara naluri membuka bibirnya sedikit untuk memohon pada Yun Ce lebih jauh, tetapi dia segera menghentikan dirinya ketika dia mengingat niat membunuh yang bahkan membuatnya takut. Memang benar bahwa ini mungkin adalah konsesi terbesar yang pernah dibuat Mu Xuanyin dalam hidupnya. Upaya lebih lanjut untuk memohon belas kasihan mungkin akan menjadi bumerang. Apa yang dilakukan Yun Ce hingga membuatnya sangat marah? Mu Bingyun berjalan di depan Yun Ce dan mengangkatnya dengan lembut. Berdiri, Yun Ce. Yun Ce bangkit, terima kasih, Tuan Istana Bingyun. Mu Bingyun menggelengkan kepalanya, jika kamu menyadari kesalahanmu, maka mohon bertobat dan menerima hukumanmu, aku akan membawamu ke Mist and Valley sekarang. Yun Ce melirik sekilas ke punggung Mu Xuanyin tetapi dia akhirnya tidak berani berbicara meskipun ragu-ragu sejenak. Saat ini dia sudah dibawa pergi oleh Mu Bingyun. Tunggu sebentar. Mu Xuanyin tiba-tiba berkata, mengapa kamu datang kepadaku, Bingyun? Mu Bingyun berbalik, aku baru saja mendengar dari alam Dewa Api bahwa aura di sekitar penjara Inferno penguburan Dewa kuno mulai menjadi tidak normal. Saatnya naga bertanduk melepaskan sisiknya sudah dekat. Oleh karena itu, mereka akan mengirim seseorang untuk menerimamu dan membawamu ke alam Dewa Api 5 hari dari sekarang. Jika tidak ada kejutan, Yan Wanchang dan Yan Juhai mungkin adalah orang-orang yang akan datang. Mu Xuanyin tidak menjawabnya. Meskipun dia telah memberi Yun Ce kesempatan untuk hidup, tubuhnya masih dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin tiada taraf. Biarkan aku ikut denganmu ketika hari itu tiba, saudari, kata Mu Bingyun lembut. Tidak dibutuhkan. Mu Xuanyin melontarkan kata-kata dingin itu sebelum sosoknya perlahan kabur sampai dia menghilang sepenuhnya. Salju yang telah berhenti turun dalam waktu yang sangat lama mulai kembali lagi dan dunia yang membeku dengan tenang dan hati-hati mencair setelah kepergiannya. Mu Bingyun menghela nafas dan meraih Yun Ce dengan erat, ayo pergi. Lembah Ujung Kabut adalah tempat yang dibawakan Mu Xuanyin secara pribadi beberapa bulan yang lalu. Di sini, ada kabut setebal penghalang setan. Murid Ice Phoenix yang melakukan kesalahan besar, ditinggalkan dan dibiarkan sendiri di sini dalam cuaca dingin yang menusuk dengan binatang buas yang sangat ganas. Mu Xuanyin pernah berkata bahwa dia pada akhirnya akan masuk ke sini dan berlatih untuk mendapatkan pengalaman tetapi, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menjadi salah satu murid yang dilemparkan ke tempat ini karena melakukan kesalahan besar. Yun Ce, apa yang kamu lakukan hingga membuat tuanmu begitu marah? Mu Bingyun akhirnya berani menanyakan pertanyaan yang selama ini dia simpan di dalam dirinya setelah mereka tiba di tempat ini. Dia tidak berani bertanya pada Mu Xuanyin apa yang terjadi sebelumnya karena reaksinya menunjukkan bahwa mengingatkannya tentang hal itu hanya akan membuatnya semakin marah. Yun Ce berkata lembut sambil menundukkan kepala, aku tidak melakukannya dengan sengaja.
Dia bisa menambahkan 10 gals ke dalam tubuhnya dan dia masih tidak berani mengatakan kebenaran kepada Mu Bingyun. Kalau tidak, Mu Bingyun sendiri mungkin lupa bahwa dia telah membelanya dengan keras sebelumnya dan menebasnya dengan satu serangan telapak tangan. Meskipun itu benar-benar kecelakaan, kesalahan besar tetaplah kesalahan besar. Fakta bahwa dia masih hidup meski melakukan penistaan seperti itu adalah keajaiban tersendiri. Saya tahu bahwa tidak mungkin Anda melakukannya dengan sengaja. Mu Bingyun tidak memaksakan masalah ini dan membuang muka saat melihat bahwa dia enggan atau takut untuk merespons. Apakah dia secara tidak sengaja merusak sesuatu yang sangat penting bagi kakaknya? Itu tidak benar. Jika kakak bisa memberinya teratai hati Buddha 9 kebangkitan yang dia anggap penting bagi hidupnya, maka tidak mungkin dia ingin membunuhnya karena alasan seperti itu. Mu Bingyun tidak akan pernah tahu kesalahan besar apa yang dilakukan Yun Ce karena dia tidak akan mempercayainya bahkan jika Yun Ce mengatakan yang sebenarnya. Lagi pula, bahkan jika kekuatan Yun Ce dikalikan 1000 kali lebih kuat, dia tetap tidak bisa menangkap ujung lengan bajunya, apalagi. Kamu mungkin tidak mengetahui hal ini tetapi Tuan selalu memperlakukanmu secara khusus, Yun Ce. Dia telah menerima beberapa murid langsung selama dia menjadi Raja Alam tetapi belum pernah ada orang yang dia beri perlakuan khusus seperti itu, sampai sekarang. Dia tidak hanya sangat peduli pada pertumbuhan Anda, dia juga sangat peduli pada keselamatan Anda. Beberapa bulan yang lalu, ketika kamu berada di Kekaisaran Angin Es, dia tidak pernah berhenti khawatir jika kamu akan tertipu oleh rencana Mu Hanyi. Aku tahu. Akulah yang mengecewakannya. Yun Ce menundukkan kepalanya seperti anak kecil yang bertobat. Dia menaruh harapan besar padamu. Dia pernah mengatakan kepadaku bahwa dia akan melakukan segala daya untuk membesarkanmu. Guru tuanmu kehilangan nyawanya untuk mendapatkan teratai hati Buddha 9 kebangkitan. Sebelum tuanmu memeliharanya dengan energi es Phoenix miliknya yang dalam dan air dari danau surgawi selama total 9.000 tahun, namun pada akhirnya, dia memberikannya semuanya untukmu. Anda tidak tahu betapa terkejutnya saya mendengar ini. Kepala Yun Ce terkulai lebih rendah lagi. Tuanmu adalah satu-satunya keluarga yang pernah kumiliki di dunia ini dan akulah satu-satunya orang yang paling memahaminya. Biasanya, mayat berserakan di tanah ketika dia memancarkan sedikit niat membunuh. Namun, dia akhirnya memilih untuk memaafkanmu meski melepaskan tingkat niat membunuh yang bahkan membuatku takut. Hasil ini benar-benar merupakan skenario terbaik yang dapat Anda harapkan. Terima kasih, untuk Tuan Bingyun. Yun Chen mendongak sedikit dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, jika kamu tidak memohon padaku, aku akan. Mu Bingyun menggelengkan kepalanya sedikit, kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Lagi pula, aku pasti sudah lama mati jika kamu tidak ada di sana untuk menyelamatkanku. Aku tidak akan berada di sini untuk memohon padamu jika itu masalahnya. Dia melihat ke lembah di bawah mereka, saya tidak akan bisa membantu Anda setelah Anda memasuki lembah ujung kabut. Tuanmu akan menyadarinya dan akibatnya dia akan semakin marah. Oleh karena itu, satu-satunya orang yang dapat Anda andalkan adalah diri Anda sendiri. Saya mendengar dari guru Anda bahwa Anda memiliki seni mendalam yang dapat membantu Anda menyembunyikan kehadiran Anda dan itu sangat hebat sehingga bahkan guru Anda sendiri pun terkesan. Saya yakin ini pasti sangat luar biasa dan ini akan menjadi kesempatan terbesar Anda untuk bertahan hidup selama 3 hari di lembah ujung kabut. Ingat baik-baik, Anda benar-benar harus menghindari atau bersembunyi dari semua musuh saat Anda berada di lembah ujung kabut meskipun hanya makhluk hidup terlemah yang ada, Winterfrost di Revolve. Ini karena terdapat konsentrasi tinggi binatang buas yang sangat dalam di lembah ujung kabut dan semuanya sangat kejam. Anomali apapun dapat menarik seluruh kelompok binatang buas yang tidak mungkin Anda lawan. Juga, jangan terbang di udara kecuali kamu tidak punya pilihan lain.
Anda akan terlihat jelas di radar dan binatang-binatang besar yang terbang itu khususnya memiliki indera yang sangat tajam. Anda tidak akan dapat bersembunyi dimanapun saat Anda ditemukan. Juga, tidak peduli seberapa baik murid Ice Phoenix yang kamu temui di lembah bertindak, kamu tidak boleh lengah sedetik pun. Sebenarnya, akan lebih baik jika kamu bisa menghindari mereka sama sekali. Yunce mengangguk berulang kali dan mengukir nasihat Mu Bingyun dalam benaknya. Bawalah ini bersamamu. Pisau kecil dan halus muncul di telapak tangan Mu Bingyun. Gagangnya panjangnya 2 inci dan panjang bilahnya hanya 4 inci. Bentuknya seperti sayap kupu-kupu dan warnanya putih sedingin es. Riak kecil cahaya menutupi senjatanya. Pedang ini disebut kupu-kupu awan. Tuanmu sendiri yang memegang pasangannya pada pedang ini, yang disebut kupu-kupu suara. Itu adalah senjata yang telah diwariskan dalam keluarga selama beberapa generasi dan cukup terkenal di alam Snow Song. Pedang beratmu sangat kuat tetapi juga menimbulkan banyak suara. Namun pedang ini memungkinkan Anda membunuh musuh tanpa suara. Mengenai betapa kuatnya itu, Anda akan mengetahuinya saat Anda menggunakannya. Saya harap Anda tidak perlu melakukannya. Yunce menerima pedangnya. Dia bisa merasakan ketajaman sedingin es menusuk hingga ke jiwanya saat dia menyentuhnya. Terasa seringan salju meski berada tepat di telapak tangannya. Fakta bahwa senjata itu adalah senjata warisan dan Mu Suanyin memegang sepasang pedang lainnya membuktikan betapa luar biasa pedang itu sebenarnya. Terima kasih, Tuan Istana Bingyun. Yunce mengucapkan terima kasih lagi setelah dengan hati-hati menyingkirkan Cloud Butterfly. Tuanmu sedang marah sekarang. Dia mungkin berubah pikiran dan membawamu pergi terlebih dahulu setelah amarahnya sedikit mereda. Hati-hati. Mu Bingyun menghela nafas pelan dan mendorong Yunce dengan lembut ke lembah. Sosok Yunce menghilang ke dalam kabut tebal dalam sekejap mata. Di wilayah dengan kepadatan binatang buas yang besar, tangisan tak henti-hentinya dari semua jenis binatang yang ada di seluruh tempat dapat terdengar bahkan dari tempat yang jauh. Namun, di dalam lembah, tidak ada hal seperti itu, karena seluruh area benar-benar sunyi. Bahkan ketika badai salju berhenti, tempat itu menjadi sangat sunyi, hingga bisa membuat jantung seseorang berhenti berdetak karena cemas. Setelah jatuh ke lembah ujung kabut, Yunce bersandar pada pohon yang tebal dan keriput, dengan kakinya tenggelam jauh ke dalam salju. Hal pertama yang dia lakukan setelah terjatuh di sini, adalah segera menahan auranya dengan Hidden Flowing Lightning. Setelah itu, dia tidak bergerak sedikit pun dan mengamati segala sesuatu di sekitarnya dengan penglihatan dan indera spiritualnya. Karena kabut es tersebar di seluruh tempat, penglihatan hanya dapat dilihat hingga beberapa puluh meter jauhnya. Kabut di dalam lembah jauh lebih tebal daripada kabut biasa. Tidak hanya itu membatasi sebagian besar penglihatan tetapi juga indera roh. Namun, itu juga bukan sesuatu yang buruk. Ketenangan yang menakutkan begitu menakutkan sehingga bisa membuat orang ketakutan. Dia merasakan bahaya dari segala arah, yang membuatnya menyadari bahwa deskripsi Mu Bingyun tentang lembah ujung kabut jelas tidak menimbulkan rasa takut. Ini adalah tempat yang mengerikan di mana sedikit kecerobohan akan mengorbankan nyawamu. Inilah hidup, ya. Yunce dengan ringan menghela nafas. Di pagi hari, dia masih merasa puas karena menang melawan Mu Suanyin dengan serangan mendadaknya. Rencananya mungkin berhasil tetapi dia masih harus menghadapi hasil seperti itu. Berdiam diri untuk beberapa saat, Yunce mulai berjalan maju dengan hati-hati. Namun setelah berbicara beberapa langkah, dia tiba-tiba merasakan kakinya menginjak sesuatu yang keras. Berhenti sejenak, dia mengangkat kakinya dan menendang benda itu keluar dari salju. Itu sebenarnya adalah mayat yang kaku. Di lingkungan yang dingin ini, mayat sulit membusuk. Oleh karena itu, tidak mungkin mengetahui kapan orang tersebut benar-benar meninggal. Berdasarkan seberapa dalam mereka terkubur, itu pasti tidak terlalu lama.
Tubuhnya digerogoti dan digigit dengan kondisi yang sangat menyedihkan dan hanya kepalanya yang dalam kondisi agak utuh. Seseorang dapat dengan jelas melihat ekspresi teror dan keputusasaan di wajahnya, serta rasa lega karena telah dibebaskan. Pakaian luarnya compang camping. Sepotong jubahnya tergantung di bahunya, dengan pola kecil Ice Phoenix terukir di atasnya. Dan pola Ice Phoenix ini mewakili Ice Phoenix Divine Hall. Orang itu ternyata adalah murid dari Aula Ilahi. Aula Ilahi hanya mengizinkan murid-murid yang kekuatannya setidaknya telah mencapai alam kesengsaraan ilahi. Tetapi seseorang dengan kekuatan seperti itu tiba-tiba meninggal dengan kematian yang menyedihkan. Yunce mundur selangkah dan menarik napas ringan. Seperti yang dikatakan Mu Bingyun, apa yang paling dia andalkan di tempat menakutkan ini adalah Hidden Flowing Lightning yang dapat menyembunyikan auranya. Selain itu, energi dingin yang sangat parah di sini akan mempercepat laju pemulihan kekuatan besarnya, alih-alih memengaruhinya secara negatif. Karena semua binatang buas yang dalam di lembah memiliki atribut es, ancaman mereka terhadapnya akan berkurang dengan selisih yang besar. Beberapa hal ini juga merupakan faktor yang ia andalkan. Jauh lebih sulit untuk mengatasi perbedaan kekuatan jalan ilahi, dibandingkan dengan jalan fana. Ketika dia berada di benua mendalam langit, dia mengandalkan kekuatan dewa jahat untuk secara langsung meningkatkan kekuatannya di dua alam besar. Namun setelah mencapai Sovereign mendalam realem tingkat kelima, dia harus secara paksa menggunakan Rumbling Heaven untuk mengalahkan Jihan Feng, yang berada di tingkat keenam Divine Origin Realem. Sekarang dia telah mencapai alam asal ilahi tingkat pertama, kemampuannya untuk melangkah melewati alam kemungkinan besar terbatas pada alam jiwa ilahi tingkat pertama. Tidak, setelah transformasi meridiannya dan pemahaman barunya tentang sensasi, dia mungkin bisa melakukan lebih baik lagi. Tetapi jika dia bertemu dengan seekor binatang buas yang sangat besar pada tahap akhir dari alam jiwa ilahi, maka dia hanya punya pilihan untuk melarikan diri dengan sekuat tenaga. Dan jika sayangnya dia bertemu dengan binatang buas yang berada di alam kesengsaraan ilahi, mungkin akan sangat sulit untuk melarikan diri hidup-hidup. Yunce mulai bergerak maju dengan hati-hati. Dia saat ini berada di area yang agak terbuka sehingga hal pertama dan terpenting yang perlu dia lakukan adalah menemukan tempat yang relatif tersembunyi, yang cocok baginya untuk bersembunyi. Kemudian, dia akan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menjaga auranya tetap terkendali. Lagi pula, hal yang perlu dia lakukan saat ini bukanlah menemukan jalan keluar dalam 3 hari tetapi tetap hidup selama periode ini. Dan metode teraman untuk melakukannya adalah dengan memanfaatkan Hidden Flowing Lightning untuk diam-diam menghabiskan waktunya bersembunyi, agar terhindar dari bahaya. Merasakan aura berbahaya yang melayang di udara, Yunce tidak mengeluarkan suara apapun saat berjalan ke depan. Setelah berjalan agak jauh, dia tidak merasakan aura makhluk hidup lainnya. Tiba-tiba, Yunce tidak bisa menahan diri untuk berhenti. Kakinya merasakan perasaan tidak harmonis yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Sensasi. Bahkan sebelum otak Yunce dapat memproses informasi tersebut, tubuhnya sudah mundur ke belakang dengan kecepatan kilat. Siapa? Akumulasi salju yang tebal berterbangan saat sesosok putih keluar dari lapisan salju, setelah itu sinar dingin melintas saat membelah udara, menghasilkan teriakan yang sangat memekakkan telinga. Sinar itu melintas kurang dari 3 inci dari Yunce. Saat dia membalik ke belakang dan mendarat di tanah, punggung Yunce menabrak 3 benda tebal. Dia tanpa sadar mendekatkan tangan kanannya ke wajahnya dan menelusuri luka di mana tetesan darah perlahan mengalir keluar. Meskipun pihak lain gagal melakukan kontak dengan tubuhnya, angin tajam yang dihasilkan oleh sinar dingin yang sangat cepat masih berhasil meninggalkan 3 bekas luka berdarah di wajahnya. Jika bukan karena dia memahami dan meningkatkan sensasinya di bawah bimbingan Mu Suanyin dan sebagai hasilnya, tubuhnya secara naluriah merespons sekaligus,
sinar dingin yang menakutkan itu mungkin telah mencungkil matanya sekarang. Itu adalah serigala seputih salju dengan mata merah yang muncul di hadapannya. Itu mengeluarkan bau darah yang menyengat, di tengah aura kejam dan ganas yang terpancar darinya. Kilatan dingin yang baru saja melintas sebenarnya adalah cakarnya yang memancarkan cahaya merah dan dingin dari waktu ke waktu. Seluruh tubuhnya berwarna putih salju, mirip dengan Winterfrost di Beowulf, tetapi tidak ada keraguan bahwa itu adalah spesies yang berbeda. Ukurannya setengah tapi keganasan auranya setidaknya 10 kali lebih besar dari Winterfrost di Beowulf. Sensasi bahaya yang menusuk di tenggorokannya memperingatkannya bahwa meskipun serigala seputih salju mungkin tidak terlihat mengancam karena fisiknya yang kecil, dia adalah binatang buas di alam jiwa ilahi. Serigala putih yang menakutkan, Yunce menggigil ketakutan di dalam hati. Serigala ini telah melompat keluar dari tempat yang berjarak kurang dari 15 meter darinya, namun dia tidak merasakan keberadaannya sama sekali hingga serigala itu sendiri memutuskan untuk keluar. Berburu dengan berbaring tersembunyi di salju, dengan auranya yang tersembunyi sempurna, binatang besar pertama yang dia temui ternyata adalah makhluk yang sangat menakutkan. Apakah itu karena dia kurang beruntung, atau apakah binatang-binatang besar yang bertahan hidup di lingkungan kejam lembah Mist-En semuanya adalah makhluk yang menakutkan? Serigala putih yang menakutkan telah gagal dalam upaya pertamanya dan akhirnya mendarat cukup jauh. Segera, dia berbalik menghadap Yunce tetapi tidak terus menyerang. Ekspresi waspada muncul di matanya yang mengeluarkan sinar cahaya merah darah yang pekat. Yunce membuat gerakan meraih dengan tangannya secara tidak sadar, tapi sekaligus meninggalkan ide untuk memanggil Heaven's Meeting Sword. Aku tidak bisa menggunakannya, hanya serangan dari pedang itu akan menyebabkan kehancuran skala besar yang akan menarik perhatian binatang buas besar lainnya di sekitarnya. Jika itu terjadi, aku pasti akan mati. Yunce membalik telapak tangannya dan Cloud Butterfly Knife, yang diberikan kepadanya oleh Mu Bingyun, muncul tepat di tengahnya. Meskipun pisau itu menyebarkan aura yang mengerikan, dia tidak merasakan ancaman yang terlalu kuat darinya, jadi seharusnya cocok untuk menghadapi situasi yang dihadapi. Setelah memilah pikirannya, Yunce sepenuhnya siap untuk menyerang dan membunuh serigala putih dengan paksa. Tapi saat auranya yang dalam meletus, dia merasakan perasaan aneh dan samar di punggungnya. Aliran aura dalam di sekelilingnya langsung berbalik dan dia melesat jauh dengan Moon Splitting Cascade. Astaga! Bersamaan dengan suara robekan udara yang sama dari sebelumnya, satu lagi sosok putih menerobos lapisan salju saat menerkam ke arah Yunce. Pada saat yang hampir bersamaan, serigala putih pertama yang berdiri diam selama periode singkat ini, juga bergerak sambil menerkam ke arah Yunce, tanpa ragu-ragu. Saat Yunce segera menggunakan gerakan seketika, serangan mendadak dari serigala putih di belakang berakhir dengan kegagalan. Karena kemampuan berbeda dari Moon Splitting Cascade untuk meninggalkan aura seseorang, serigala putih pertama juga tidak menyerang ke arah titik pendaratannya melainkan menyerang bayangannya, sama seperti serigala di sisi lain. Bayangan di lokasi sebelumnya terkoyak-koyak dan menjatuhkan pecahan kecil kristal es. Mengaktifkan Extreme Mirage Lightning di bawah kakinya, tubuh asli Yunce telah melarikan diri ke kejauhan seperti petir dan masuk ke dalam kabut es yang tebal. Dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi seekor serigala putih pun secara langsung, tanpa Heaven's Meeting Sword. Sekarang mereka ada dua, tidak mungkin dia tidak memilih untuk melarikan diri, kecuali dia benar-benar idiot. Kedua serigala putih itu tidak menjulurkan leher mereka dan melolong panjang, seperti yang diharapkan dari serigala jahat. Binatang buas yang menakutkan ini langsung mengejar Yunce, berlari dengan kecepatan yang membuat mereka tampak seperti dua sambaran petir yang menyapu tanah. Sangat cepat. Yunce dalam hati ketakutan saat merasakan aura serigala yang sedang mengejar.
Memang benar bahwa berlari di tempat seperti itu dengan sekuat tenaga sangatlah berbahaya, tapi dia tidak punya pilihan dalam situasi ini, dia bahkan tidak bisa melambat sedikit pun. Dia hanya bisa menguatkan dirinya dan berlari secepat mungkin di dalam kabut tebal, mengincar tempat tak dikenal di depan. Puluhan napas kemudian, dua serigala putih yang mengejar di belakangnya tiba-tiba melambat. Setelah itu, mereka sepertinya dengan paksa menghentikan diri mereka sendiri dan kemudian menghilang dari zona persepsi Yunce. Yunce langsung menghela nafas santai, tapi alisnya tiba-tiba terangkat, aneh. Dilihat dari gaya berburu mereka yang menakjubkan, kedua serigala putih itu memiliki semangat dan kebijaksanaan yang sangat tinggi. Penghentian mendadak mereka mungkin bukan karena menyerah dalam pengejaran. Mungkin juga, mereka mendekati tempat terlarang dan berbahaya. Saat hal itu muncul di benaknya, Yunce dengan cepat berhenti berlari lebih jauh dan menahan auranya dengan kecepatan tercepat. Dan saat dia hampir terhenti, dia merasakan perasaan tertekan yang luar biasa, seperti gunung yang runtuh, datang dari depan. Di dalam kabut tebal berwarna putih pucat, sosok putih raksasa setinggi puluhan meter perlahan menampakkan dirinya. Yunce segera melihat ke atas, dan menemukan seekor monyet raksasa seputih salju, sebesar gunung kecil, berdiri agak jauh di depannya. Seperti serigala putih sebelumnya, matanya juga semerah darah kental. Saat ia menemukan Yunce, ia dengan cepat mengeluarkan aura yang sangat jahat. Lengannya yang berotot, yang tampak seperti palu berat yang bisa membebani langit, menghantam dengan kuat ke arahnya. Menyerang tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tampaknya itu adalah satu-satunya aturan untuk bertahan hidup di dunia berkabut ini. Yunce mengerutkan alisnya. Dia melompat ke samping saat dia langsung membuka penghalang dewa jahat. Boom bang! Suara yang sangat besar, seolah-olah langit runtuh dan tanah tenggelam, bergema di seluruh area. Akumulasi salju, lapisan es, dan pepohonan semuanya terlempar setinggi beberapa ribu meter ke langit karena guncangan besar yang ditimbulkan oleh serangan monyet tersebut. Yunce segera kehilangan keseimbangan di udara dan sisa gelombang kejut dengan paksa membawanya jauh, jauh ke kejauhan, seolah-olah dia tersapu badai. Tapi untungnya, karena berada di bawah perlindungan penghalang dewa jahat, dia tidak menderita luka apapun, meski penglihatannya menjadi hitam karena guncangan hebat. Dia tidak berani tinggal lebih lama lagi di tempat itu. Sambil mengertakkan gigi, dia melarikan diri sejauh mungkin dengan meminjam kekuatan badai yang dihasilkan oleh monyet raksasa dan sekali lagi menghilang dalam kabut tebal, dalam sekejap mata. Serangkaian raungan yang memekakkan telinga terdengar dari belakang, tetapi karena monyet raksasa itu jelas tidak cukup cepat, suaranya dengan cepat menjadi semakin jauh. Yunce berlari sekuat tenaga ke jarak yang cukup aman, tetapi sebelum dia bisa bernapas, badai yang diikuti dengan pekikan, tiba-tiba menyerangnya dari atas kepalanya. Yunce mengangkat kepalanya, bayangan elang raksasa dengan cepat membesar di matanya. Sayapnya yang seputih salju terbuka memiliki panjang puluhan meter dan sangat indah. Sinar dingin yang terpantul pada cakarnya yang bengkok begitu kuat hingga menembus matanya dan langsung menusuk jiwanya. Honger keluar, murid Yunce tiba-tiba menyusut, dia pada dasarnya tidak punya pilihan lain saat ini. Heaven's Meeting Sword segera muncul di tangannya. Api Golden Crow menyala di sekitar pedangnya dan dia melancarkan serangan langsung ke arah elang raksasa. Menghancurkan langit yang menghancurkan bumi. Saat api emas meledak ke langit, elang raksasa yang melihat ke bawah dari atas memekik. Ia kehilangan kendali pada sayap putihnya dan terlempar ke langit karena guncangan. Suara teredam keluar dari mulut Yunce. Seolah-olah dia telah dipukul dengan keras di bagian dada. Dia terjatuh bersama dengan Heaven's Meeting Sword dan terbanting keras ke tanah. Dampak kejatuhannya begitu besar hingga menghasilkan suara yang menggelegar. Bahkan sebelum dia bisa bangun, Yunce memuntahkan seteguk darah. Namun, sebagai seseorang yang memiliki Buddha Heart Divine Meridian,
energi dalam di tubuhnya berhasil tetap dalam keadaan tenang dan teratur. Jauh di langit, elang raksasa yang terkejut dengan serangannya terus melayang untuk beberapa saat. Matanya yang sedingin es mengunci posisinya dan meluncur ke bawah seperti bintang jatuh. Cakarnya tepat sasaran di jantungnya, sambil terbang cepat ke tanah dan menyapu badai es yang membawa bencana di belakangnya. Ini benar-benar tempat yang mengerikan, aku bahkan tidak bisa bernapas. Yunce mengutuk dalam hatinya saat tubuhnya segera bereaksi terhadap serangan yang datang. Dia tidak lagi berani menghadapinya secara langsung dan langsung menyingkir dengan Moon Splitting Cascade. Pada saat yang sama, dia membuka penghalang dewa jahat. Ketika dia pindah ke lokasi lain, sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinganya. Suara manusia. Ini benar-benar elang badai salju yang ganas. Ia telah mendarat di tanah, mari manfaatkan kesempatan ini dan segel gerakannya, untuk mendapatkan inti dalam tubuhnya. Saat badai elang raksasa yang mengerikan menyapu tanah, ia menendang es dan salju, menyebabkan seluruh langit tertutup olehnya. Namun ia tidak menunjukkan tanda-tanda terbang ke angkasa sekali lagi, karena tubuhnya telah tertusuk kuat oleh cahaya biru yang dengan cepat membekukan tubuh besarnya. Mencoba untuk keluar dari kesulitannya, tangisan panjang yang dikeluarkannya sebelumnya telah berubah menjadi suara sedih sekarang. Yunce melarikan diri ke tempat yang jauh, merasa terkejut di dalam hatinya. Dia baru saja mengalami teror dari elang raksasa ini tetapi secara mengejutkan ternyata elang itu dengan mudah disegel oleh orang lain. Aura ini, mungkinkah itu seseorang yang berada di puncak alam jiwa ilahi? Dalam kabut es, dua sosok samar terlihat mendekat dengan kecepatan tinggi. Yang di depan menusukkan pedangnya ke elang raksasa dan langsung menusuk tubuhnya, yang mana Yunce tidak bisa melukainya bahkan setelah melepaskan seluruh kekuatannya untuk melawannya. Setelah letusan energi yang sangat besar di sepanjang pedang, tubuh besar elang itu diselimuti lapisan es tebal. Ia benar-benar berhenti meronta ketika lapisan es menyebar ke seluruh tubuhnya, yang juga menyebabkan hilangnya vitalitasnya dengan cepat. Oh bagus, saya juga mengharapkan hal yang sama dari kakak senior Yizu. Orang yang berada di belakang berteriak dengan penuh semangat ketika dia dengan cepat mendekati elang raksasa yang membeku itu. Inti yang mendalam ini benar-benar dapat membantu kita bertahan untuk waktu yang sangat lama. Kakak senior Yizu, mendengar sapaan seperti ini, Yunce segera menoleh ke samping. Tatapannya menembus lapisan kabut tebal dan tertuju pada orang di depan, yang sebenarnya pernah dia lihat sebelumnya. Mu Yizu, kenapa dia ada di sini? Saat Yunce melihatnya dengan jelas, pihak lain juga melihatnya. Matanya tiba-tiba melebar dan dia langsung berbalik, tidak peduli dengan Fierce Blizzard Hawk yang baru saja dia buru. Setelah sekian lama berada dalam kondisi syok, wajahnya mulai menunjukkan berbagai emosi, seperti amarah, kebencian, dan kegembiraan. Apakah itu kamu, Yunce? Ya. Itu kamu. Perubahan mendadak pada mata dan suaranya memberikan kesan seolah-olah dia tiba-tiba bertemu musuh yang benar-benar tidak dapat didamaikan.